Hi students, I'm here again to teach you anthropology linguistic. What is anthropology linguistic? Anthropology linguistic is the study of language, culture, and society. So that is exactly about the relationship between the language we use in a particular society and their cultural aspects. And in doing anthropology linguistic, we need to conduct a kind of fieldwork under the ethnographic design. What is ethnography? Ethnography is a kind of research method which is conducted under the design of qualitative design, in which we are going to do observations, participant observation, and also you conduct in-depth interview with the informants, in which in those ways you can get plenty of data and then it can become the thick descriptions about the language used in that particular culture. Here in this video, I would like to show you some examples of the ethnography that has been conducted by some of the students in the class. Ni tujuh ini supaya pikaturin kan Bekal koma sempre. ya ini tujuan masalah si kunjui bulan atau si kunjui laut kunjui minta aja apa sempatnya tapi duanya si tahu ini pikatui timur di barat karena atada punya manga apa natajang nakua turioloa una andre yang pikatuna di supaya cuma talasak na riboko berarti nakua mati terhukum yan yung tujuan sabah andre pikatuna ni
ada. Tanya, tapi saya cerita ada dengan hantu yang ini ke ampun anak Di mana tu ni kau masa doang. Guru apa kata tu? Ada jumpa guru. Apa je supaya digaungkan pasti baca doang itu guru talan tu boleh ke batu tu itu semua. Arabi timur. Kau barat. Tapi So today we gonna go to Kajang. Language and Gender in Kajang Adat Practices, an ethnographic study of linguistic rules and cultural transmission. So guys, kami dari grup 11 hari ini akan berangkat ke Kajang untuk mencari tahu sendiri bagaimana sih bahasa berperan dalam membentuk dan merefleksikan peran gender di masyarakat adat Kajang. Dan kami tidak sendiri, kami ditemani dua kelompok yang juga mencari tahu tentang bagaimana sih peran dan budaya di suku Kajang atau Amatoa. Begitu banyak hal yang membuat kami penasaran dengan suku Kajang ini, sehingga kami rela berangkat dari siang sampai malam. Dan bahkan guys, kalian bisa lihat kami tidur di masjid. Tapi ini bukan menjadi penghalang untuk kami meneruskan perjalanan kami ke Kajang. Pagi-pagi sekitar jam 6 AM, kami berangkat dari Bulukumba masuk ke Kajang Dalam. Dan di sini kami menunggu sekitar 30 menit untuk masuk ke Kajang Dalam. Dan jangan lupa dengan outfit serba hitam. Dan inilah hasil perjalanan kami. Siapa sangka penjaga hutan terbaik di dunia ada di Indonesia. So here we are. Suku Kajang. Suku Kajang atau yang dikenal Amatoa adalah suku yang terletak di Amatoa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka hidup dengan prinsip Kamasemasea yang artinya kesederhanaan dalam berpakaian, berbicara, dan bertindak. Pendidikan itu bahasa ritual beda juga sama bahasa Sangka. Beda. Ada juga baca-bacanya itu minta doa sama Tuhan supaya isinya beserta alam supaya selamat. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Konjo. Sejak kecil, masyarakat Kajang diajarkan untuk menjaga dan melestarikan bahasa ini sebagai warisan budaya mereka. Melalui bahasa, nilai kesopanan dan saling menghargai terus diturunkan dari generasi ke generasi. Kalau perempuannya dia itu bikin kuat seperti itu yang tadi. Kalau laki-lakinya dia bikin pondok. Dalam praktik adat, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang seimbang. Laki-laki menyiapkan alat dan bahan upacara, sementara perempuan menyiapkan masakan. Melalui pembagian peran ini, terlihat bagaimana bahasa dan gender saling berhubungan dalam menjaga keseimbangan adat, serta meneruskan nilai budaya kepada generasi berikutnya. Wah, ternyata seru juga ya di suku Kajang. Saking serunya, setiap hari banyak pengunjung yang datang seperti yang ada di video ini. Pengunjung yang datang di Kajang Dalam terdiri dari anak sekolah, muda-mudi,
dan bahkan keluarga serta orang tua yang juga penasaran dengan adat dan budaya di Amatoa. Setelah mendapatkan informasi yang kami inginkan, akhirnya kami pamit dan kembali ke Makassar. Terima kasih kepada orang-orang yang di suku Kajang yang telah menerima kami dengan sangat baik. Sekian video dokumenter dari kami dari grup 11 mengucapkan terima kasih untuk semua pengalaman dan pengetahuan baru yang kami dapatkan. Off the northwest coast of Makassar lies a small island that captivates the heart. This is Kodingareng Island, a place where the sea gives life and tradition is preserved with deep respect. For the people here, the ocean is more than just a wide expanse of water. The sea is their friend, protector, and witness to their daily lives. Kodingareng is known for its rich marine resources. Its clear waters hold many kinds of fish, naturally growing coral reefs, and stunning marine life beneath the surface. Every catch brought by the fishermen tells a story of balance between humans and nature. About 19% of men on the island work as fishermen. Each morning, they set sail in a wooden boat, guided by the sunlight and the prayers of their loved ones. As the boat drift away from the shore, hope and faith sail along with them. But behind the act of fishing, there are values and rules passed down through generations. For fishermen, there are words that must never be spoken at sea. Tadi bilang, misalnya tidak ada. Kalau tidak ada itu kita kan istilahnya kurang bagus itu kan tidak ada di laut. Jadi rowai. Ya. Nah, kedua misalnya binatang itu dibilang misalnya kuda atau semacam apa binatang dibilang kami apalah itu tidak bisa bilang nyong atau kucing. Kita lihat itu dari air mati itu kita nggak boleh kencing di situ. Itu alam sebenarnya dari dulu itu. Kita kan takutnya kalau dikasih tur itu aram atau panci yang sudah kita bakar ikan. Takutkan kalau angin kencang. Tiba-tiba itu angin barat di belakang. Karena kucing, kami kalau bahasanya bilang kami. Itu kucing itu kita tidak boleh ini niong. Tidak boleh disebut di air itu di berarti Misalnya itu kuda. Kalau kuda itu biasa kita sebut ketere. Iya. Tidak bisa. Kalau di misalnya di darat ya bisa. Kalau di darat atau di nanti bisa. Ya bisa. Kalau di laut ya. They believe that careless work can summon storms or bring misfortune during the voyage. This tradition is not merely a belief, but a form of respect for the sea and their ancestors.
Life on Kodingaring Island is also closely linked to a sense of family and mutual cooperation. Its people continue to uphold customs, celebrate traditional rituals, and live simply with gratitude. As evening approaches, the island grows calm and beautiful. Within every wave lies a prayer, within every journey rests a hope, and in every sea breeze whispers the eternal bond between the people and the ocean. Thank you.